Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kesehatan dan keselamatan. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi STP Syahid Surakarta, pada kesempatan hari ini kita akan pelajari di pertemuan yang keempat materi tentang distribusi frekuensi dan tabulasi silang, penerapannya dalam statistik pariwisata. Baik, karena ada dua materi yaitu distribusi frekuensi dan tabulasi silang, maka penyampaiannya akan saya percepat saja. Sebagai pengantar, kita lihat bahwa banyak sekali mahasiswa yang membutuhkan data untuk didistribusi frekuensikan, dibuatkan tabel frekuensi sehingga bisa menjelaskan data tersebut tentang karakteristik dari data. Nah, kadangkala kita harus melakukan distribusi frekuensi pada tugas akhir untuk mendapatkan gambaran mengenai ciri-ciri atau sifat dari data yang kita kumpulkan, karena data yang sudah dikumpulkan itu harus dikelompok-kelompokkan berdasarkan ciri-ciri atau sifat yang ada pada data tersebut. Apalagi kalau jumlah datanya sangat banyak, maka harus disusun rapi, diurutkan dari yang rendah sampai dengan yang terkecil untuk memudahkan peneliti dalam menemukan atau menghitung jumlah frekuensinya, termasuk juga bisa menghitung persentase. Misalnya berdasarkan kelas atau kelompok pertama, jumlah frekuensinya bisa ditentukan, persentasenya juga bisa dihitung dari kumulatif populasi setiap kelas sampai dengan total kelasnya. Berikutnya, kita selain dikenalkan dengan distribusi frekuensi, kita juga akan pelajari tentang metode tabulasi silang atau cross-step, di mana pada tabulasi silang ini salah satu kegunaannya kita bisa mengukur hubungan antara data yang satu dengan data yang lain, antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Oleh karena itu kita simak terus materi ini sampai dengan selesai. Kita lihat slide berikutnya. Pada materi distribusi frekuensi dan tabulasi silang, kita akan pelajari dalam beberapa subbab. Yang pertama adalah pengertian distribusi frekuensi. Yang kedua adalah jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang ketiga, kita persingkat pelajari tentang tahapan untuk menyusun distribusi frekuensi. Lalu kita akan pelajari materi yang lain tentang tabulasi silang yang umumnya dikenal sebagai cross-step. Nah, tabulasi silang itu kita kelompokkan dalam subbab pertama, yaitu pengertian tabulasi silang atau cross-step. Yang kedua, tujuan dan kegunaan dari tabulasi silang. Yang terakhir, dari tabulasi silang kita akan pelajari tipe tabel yang umum digunakan dalam menghitung tabulasi silang. Oke. Menginjak ke subbab yang pertama adalah pengertian dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi secara definitif dapat diartikan sebagai pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu yang ditentukan berdasarkan jumlah sampel atau jumlah responden yang kita teliti. Nah, distribusi frekuensi ini sangat membantu sekali, khususnya bagi Anda sebagai mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. Apabila Anda telah mengumpulkan data dari seluruh responden, tentu data itu bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan kelas-kelasnya. Nah, ini
yang akan ditampilkan dalam interpretasi data. Dalam pembahasan tugas akhir Anda bisa ditampilkan, misalnya yang berhubungan dengan bidang kepariwisataan adalah wisatawan yang mendatangi destinasi wisata itu bisa dikategorikan berdasarkan umurnya, berdasarkan jenis kelamin wisatawan, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan pekerjaan, dan lain-lain yang bisa diperoleh berdasarkan identitas responden tadi. Nah, rekan-rekan mahasiswa STP Syahid, jadi kalau begitu penyajian data observasi yang sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi itu bisa ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi atau dalam bentuk diagram, misalnya diagram histogram, dan yang ketiga juga bisa dalam bentuk grafik, misalnya ditampilkan dalam bentuk grafik lingkaran atau bar chart. Kira-kira contohnya seperti ini. Nah, di layar slide di sini merupakan salah satu contoh tabel distribusi frekuensi, kemudian diagram histogram, dan grafik lingkaran. Oke, kita lanjutkan jenis distribusi frekuensi. Dari beberapa literatur memang disebutkan ada jenis distribusi frekuensi kategorikal dan numerikal. Nah, apa itu distribusi yang berjenis kategorikal? Kita lihat. Nah, distribusi frekuensi yang berjenis kategorikal itu adalah pengukuran distribusi yang pembagian kelasnya atau jenis data yang dikelompokkan itu dilakukan secara kualitatif, berbeda dengan distribusi frekuensi yang berjenis numerikal, di mana pengukuran data itu dikelompokkan berdasarkan angka yang merupakan suatu deret hitung dan dihitung secara kuantitatif. Jadi kategorikal dan numerikal bisa membedakan jenis tabel distribusi nanti yang akan ditampilkan di output setelah kita menghitungnya atau mengolah data tersebut. Yang berikutnya adalah tahap menyusun distribusi frekuensi. Tahap dalam menyusun distribusi frekuensi yang paling mudah kita lakukan pertama adalah menentukan jumlah kelas. Jadi data yang sudah diperoleh, yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, jadi misalnya Anda sudah melakukan on the job training atau Anda sudah melakukan penelitian ke sebuah hotel atau mungkin ke suatu biro perjalanan wisata dan lain sebagainya, atau mungkin ke food and center, kemudian Anda data tersebut Anda sudah kumpulkan, Anda tentukan dulu jumlah kelasnya. Tentu sampel yang Anda sudah pilih jumlahnya bisa jadi 30 sampel atau mungkin 50 responden dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus tentukan dulu jumlah kelasnya. Nah, untuk menentukan jumlah kelas, formula yang biasa digunakan adalah rumus Stargers, di mana menghitung jumlah kelas dihitung dengan rumus K sama dengan 1 ditambah dengan 3,33 log N. Nah, N itu adalah jumlah responden atau jumlah sampel yang Anda teliti. Nah, kita bisa melakukan yang pertama menentukan jumlah kelas. Yang kedua, tahap menentukan menghitung distribusi frekuensi adalah menentukan interval kelas. Nah, interval kelas sangat penting sehingga nanti data itu bisa masuk di kelas yang mana gitu. Karena tadi sudah menghitung tahap pertama jumlah kelas, sekarang kita akan hitung interval kelas. Formula yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya atau lebarnya interval kelas itu adalah rumus
CI sama dengan R per K. Jadi R itu adalah ring, merupakan selisih data yang terbesar dari responden dikurangi dengan data yang terkecil. Setelah itu dibagi dengan jumlah kelas yang sudah sebelumnya dihitung. Berikutnya tahap yang ketiga adalah menentukan batas kelas. Dalam menentukan batas kelas itu diatur sedemikian rupa sehingga nilai yang terkecil bisa masuk ke dalam kelas yang pertama. Begitu juga nilai yang paling besar yang diperoleh dari responden yang sudah dikumpulkan dari responden, nilai terbesarnya nanti masuk di kelas yang terakhir. Jadi misalnya ada 7 kelas, maka data yang terkecil dari responden yang sudah diperoleh masuk pada kelas pertama, sedangkan data yang diperoleh dari responden data yang paling tinggi, data yang terbesar masuk di kelas yang terakhir. Tahap yang keempat adalah menentukan frekuensi. Nah, di sini kita setelah tahu jumlah kelasnya, kemudian interval, jaraknya, dan batas kelas, lower limit dan upper limit sudah kita peroleh. Yang terakhir adalah memasukkan data itu ke dalam tabel. Kemudian kita akan langsung masuk pada bagaimana menerapkan distribusi frekuensi seandainya kita akan mengukur sebanyak 70 responden yang menjadi tamu menginap di sebuah hotel. Misalnya ada kita akan ukur tingkat kepuasan dari 70 tamu yang menginap di hotel ABC di kota Surakarta. Data misalnya, data masih belum teratur. Kita contohkan di sini ada 70, ada baris pertama 10 dan ada kolom sebanyak 7. Data ini masih merupakan data mentah yang belum disusun dengan rapi atau belum teratur, sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data observasi dari nilai yang terendah sampai dengan nilai data yang tertinggi. Jadi kita urutkan data yang belum teratur tadi, sehingga urutannya nilai yang terendah itu di sini adalah 25 sampai kita urutkan nilai data yang tertingginya adalah 88. Oleh karena itu, urutan berikutnya setelah dilakukan mengurutkan data dari nilai terendah sampai dengan nilai yang tertinggi, yang kedua adalah menentukan jumlah kelas. Nah, ini menentukan jumlah kelas itu menggunakan rumus tadi, K sama dengan 1 plus 3,33 log N. Nah, ternyata N-nya tadi kita ketahui ada 70, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, akan ketemu K itu sama dengan 7. Jadi jumlah kelasnya ada 7. Kemudian kita tentukan interval kelas. Interval kelas dihitung dari nilai tertinggi tadi ada 88, nilai terendah adalah 25. Coba kita mundur. Saya ulangi. Nah, nilai terendah adalah 25, sedangkan nilai yang terbesar adalah 88. Kita maju lagi slide-nya, maka interval kelasnya 88 dikurangi 25 dibagi dengan jumlah kelas 7, intervalnya, ringnya adalah 9. Nah, selanjutnya adalah menyusun data observasi pada tabel distribusi. Karena kita sudah tahu jumlah kelasnya, kita sudah hitung jarak intervalnya, maka karena nilai data di contoh ini adalah 25 yang terkecil, kemudian intervalnya, jarak intervalnya adalah nilainya 9, sehingga kita dapat memulai interval itu dari angka 20, sehingga nilai 25 dari responden itu akan masuk di kelas yang pertama. Sehingga
bisa kita hitung menjadi 20 plus 9. Kelas yang pertama adalah 20 sampai dengan 29. Kelas yang kedua adalah 30 sampai dengan 39. Begitu seterusnya sampai dengan data di kelas yang terakhir. Kita lihat kurang lebih semacam ini. Jadi tadi jumlah kelasnya ada 7, intervalnya 9, 20 sampai 29. Misalnya kita label tingkat kepuasannya sangat menyebalkan. Ternyata setelah dihitung dari data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar, itu kita bisa intervalkan semacam ini. Kemudian setelah dihitung, ternyata yang menunjukkan label sangat memuaskan dari tamu dengan interval 80 sampai 89 ada 5 orang responden. Kemudian yang 20 sampai 29 ada 1 orang, dan seterusnya. Kira-kira seperti ini kalau dihitung secara manual. Namun ada cara yang lebih mudah apabila kita menggunakan aplikasi sederhana, paling tidak misalnya SPSS atau Minitab. Tapi pada penelitian pada materi saat ini kita akan pelajari saja penerapan dengan SPSS. Nah, tadi ada data mentah. Data mentah masih belum beraturan. Kemudian kita urutkan. Setelah diurutkan, data mentah ini kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Namun langkah pertama yang dilakukan adalah kita definisikan dulu variable view. Di variable view kita masukkan nama variabelnya adalah tingkat kepuasan. Nama variabelnya tingkat kepuasan. Setelah itu data mentah itu kita masukkan sebanyak 70 responden. Karena ini seluruhnya adalah 70 penilaian tingkat kepuasan dari 70 tamu. Sehingga di sini N-nya adalah 70, data itu kita masukkan. Setelah data dimasukkan di menu data view, maka selanjutnya adalah di SPSS kita supaya bisa data ini masih belum berupa kelompok-kelompok atau kelas-kelas. Oleh karena itu kita cara membuat kelas-kelas dalam aplikasi statistik di SPSS yaitu kita pilih menu transform. Di menu transform kemudian kita pilih record into different variable. Setelah kita klik record into different variable, maka akan muncul tampilan semacam ini. Nah, tampilan ini kemudian kita pilih variabel tingkat kepuasan. Di sini ada variabel tingkat kepuasan, kita klik, dia akan muncul di numeric variable. Kemudian kita kasih output variabelnya yaitu frekuensi tingkat kepuasan. Kemudian setelah kita isi nama variabel, kita menuju ke menu old and new value. Jadi kita masuk ke old and new value, nilai yang lama dan nilai yang baru. Kalau ini sudah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi record into different variable old and new value. Nah, yang penting di tampilan ini value kita kasih angka 1 karena tadi ada 7 kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 dan kelas tertinggi adalah 7, di mana tadi kalau tidak keliru rank di kelas yang ke-7 itu berkisar 80 sampai 89. Nah, di kelas yang pertama value kita isi nomornya adalah 1. Kemudian kita klik rank, maka akan muncul tampilan di sini. Kita pilih rank lowest through value. Kita isi nilai 30. Setelah itu kita add. Pilih di sini add, maka dia akan masuk ke dalam kolom selanjutnya.
sampai dengan value 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang di 7 seperti ini kira-kira. Maka setelah menginput value yang baru itu sudah selesai, kelasnya sudah 7 seperti ini, kita klik continue. Nah, setelah continue berarti tahap old and new value sudah selesai, tahap membuat kelas atau kelompok-kelompok sudah selesai sebanyak 7 kelas. Maka langkah terakhir kita klik OK. Nah, tahapan ini untuk membentuk kelas-kelas atau kelompok-kelompok dalam distribusi frekuensi. Ini juga akan kita lakukan pada materi tabulasi silang. Jadi mudah-mudahan yang sudah disampaikan ini, kalau Anda belum paham, nanti bisa diulangi kembali untuk dipraktekkan atau diterapkan dalam cross-check atau tabulasi silang. Nah, setelah tahap ini selesai, kita klik OK, maka akan muncul variabel baru, yaitu frekuensi tingkat kepuasan. Nah, frekuensi tingkat kepuasan saya ulangi, karena di sini kita kasih berdasarkan kelasnya, kita kasih nama file baru adalah frekuensi tingkat kepuasan, nama variabel barunya. Jadi akan muncul frekuensi tingkat kepuasan. Nah, ini sudah dalam bentuk ring, jadi dalam bentuk interval-interval, jadi sudah masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Jadi misalnya responden yang ke-70, dia tingkat kepuasannya pada awalnya data mentahnya adalah dia memberi penilaian tingkat kepuasannya 88. Kemudian setelah dilakukan pembagian interval kelas, dia ternyata masuk di kelas ke-7. Jadi kelas ke-7 itu adalah value dari 80 sampai dengan 89 intervalnya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita harus memberikan di variable view di sini, kita klik variable view, maka akan tampil semacam ini. Di variable view ini kemudian kita kasih nilai. Jadi frekuensi tingkat kepuasan ini kita kasih nilai value-nya di sini. Nah, kalau di sini sudah kita klik, maka kita isi value labelnya. Kita isi 1, kelas 1 maksudnya. Kelas yang 1 sampai dengan kelas 7, karena 7 kelas sampai dengan kelas yang ke-7. Kelas yang ke-1, setelah itu kita kasih label 20 sampai 29. Kita add, dia akan masuk ke sini. Selanjutnya value kelas yang kedua kita ketik 2, labelnya kita isi 30 sampai 39 sampai dengan value kelas yang ke-7 kita kasih label 80 sampai 89. Kalau sudah selesai identifikasi itu, kemudian kita pilih tombol OK. Setelah tombol OK selesai, maka SPSS itu bisa kita olah dengan distribusi frekuensi, karena kelasnya sudah terbentuk. Tahap yang keempat dalam tahapan menghitung distribusi frekuensi adalah dengan memasukkan data ke dalam perhitungan distribusi frekuensi, supaya kita tahu berapa frekuensi responden yang kategori di kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas yang ke-7. Kemudian kita masuk ke menu analyze, pilih di sini descriptive statistik, kemudian akan muncul kolom menu seperti ini, frekuensi, descriptive, explore, cross-check. Nah, kita pilih yang frekuensi. Setelah frekuensi kita pilih, dia akan muncul tampilan kotak semacam ini. Kita masukkan, yang akan kita ketahui, yang akan kita hitung adalah nama variabel yang baru, yaitu frekuensi tingkat kepuasan.
kita masukkan. Nah, setelah masuk, langkah selanjutnya adalah pada menu statistik. Di sini menu statistik kita pilih persentase value-nya, persentil, kita pilih kuartil dan persen. Nah, persen kita masukkan angka 10, kita add, kemudian angka 90 kita add. Kemudian central tendency, di sini kita klik semua yang akan kita ukur, rata-ratanya media, mean kita hitung, median, mode dan sum kita klik semua. Sedangkan sebarannya kita hitung, standar deviasi kita klik, varian kita klik, kemudian ring kita klik, minimum maksimum kita klik sampai dengan standar error. Nah, kemudian distribusi kita klik, skewness dan kurtosis. Kalau sudah selesai, kita pilih tombol continue. Nah, berarti tahap menghitung ini yang kita butuhkan sudah kita pilih. Selanjutnya kita tekan tombol OK, maka akan menghasilkan output semacam ini. Rekan-rekan mahasiswa STP Syahid Surakarta, kita lihat di sini frekuensi tingkat kepuasan sudah muncul. Kelas yang pertama 20 sampai 29, interval yang kelas kedua 30 39, ternyata interval 30 39 di kelas yang kedua itu respondennya sebanyak 4 orang. Yang di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kelas yang kelima itu interval di 60 dan 69. Ternyata respondennya sebanyak 24. 24 itu kalau di total nanti jumlah sampelnya adalah total 70. Kalau di persentase 1,4. Yang kelas ke-7 sebanyak 5 orang, persentasenya 7,1. Jadi ini adalah tampilan tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita bisa adopt dan kita masukkan dalam interpretasi di dalam bab pembahasan Anda kalau kita ingin mengetahui frekuensi tingkat kepuasan dari 70 responden yang kita hitung. Selanjutnya, bagaimana kita tampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Akan muncul semacam ini, kemudian grafik lingkaran dan diagramnya diagram histogram muncul seperti itu. Nah, bar chart, histogramnya juga muncul. Nah, itu yang sudah kita bisa terapkan dalam aplikasi SPSS.